berkuasa di bumi di surga, hanya Engkau Yesus Tuhan kami. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dialah Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Katakan berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Saya ucapkan selamat pagi, kasih karunia Tuhan kita rasakan sehingga kalau sampai saat ini kita masih ada sebagaimana ada, ini sungguh berkat Tuhan. Amin saudara, ini sungguh berkat Tuhan. Puji Tuhan. Saya sangat senang saudara begitu semangat di dalam memuji Tuhan. Karena ya memang hanya ini yang dapat kita buat untuk membalas kebaikan Tuhan. Hanya memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dengan harta kita, oh Tuhan lebih hebat, lebih kaya saudaraku. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan. Nah itu saudara. Nah, baik puji Tuhan, tema khotbah pada saat hari ini yaitu iman harus bertumbuh. Iman harus bertumbuh. Nah, saudara, setelah kita mendengarkan tema ini, yaitu iman harus bertumbuh, mungkin saudara bertanya, kenapa iman perlu bertumbuh? Untuk apa iman perlu bertumbuh? Bukankah yang penting aku sudah percaya Yesus? Bukankah yang penting setiap minggu aku masuk gereja seperti saat ini? Bukankah yang penting aku memberikan persembahan, mengembalikan milik Tuhan? Itu saya rasa sudah cukup. Tetapi apakah memang saudaraku, dengan kita percaya Yesus, lalu dengan sendirinya iman kita bertumbuh? Tidak sekali lagi. Mengapa iman itu perlu bertumbuh? Karena apa saudaraku? Hidup kita ini ditentukan oleh
iman kita. Sekali lagi, mengapa kita perlu iman kita bertumbuh? Karena apa? Hidup kita itu ditentukan oleh iman kita. Hidup kita bukan ditentukan oleh orang tua kita. Ada anak muda nanti pokoknya ya ikut-ikut orang tua. Di mana imannya orang tua di situ tidak. Sekali lagi saya katakan, hidup kita ditentukan oleh iman kita, bukan oleh iman orang tua, bukan ditentukan oleh iman pendeta, tetapi sekali lagi ditentukan oleh iman kita. Itulah sebabnya mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, iman perlu bertumbuh. Mengapa saudaraku? Karena kalau iman kita tidak bertumbuh, iman kita kecil, Alkitab mengatakan kita akan terima perkara-perkara yang kecil. Amin. Ketika iman kita tidak bertumbuh, iman kita kecil, maka kita hanya akan menerima perkara-perkara yang kecil. Sebaliknya, ketika iman kita bertumbuh, iman kita menjadi besar, maka kita akan melakukan, akan menerima perkara-perkara yang besar. Haleluya saudaraku, amin saudara. Kita akan lihat ayatnya. Di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-29. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi saudara, tidak ada pilihan lain. Sekali lagi saya tekankan, tidak ada pilihan lain. Yaitu kita harus mengalami pertumbuhan iman. Ini tidak ada pilihan lain. Kita harus mengalami pertumbuhan iman. Mungkin saudara bertanya, Om, Pak Pendeta, bagaimana iman itu dapat bertumbuh? Apa yang harus aku lakukan agar iman bertumbuh? Nah, saudara, pada pagi hari ini saya memberikan 3 cara bagaimana Tuhan menumbuhkan iman kita. Ada 3 cara bagaimana Tuhan menumbuhkan iman kita. Yang pertama yaitu Tuhan menumbuhkan iman kita. Iman kita itu terbangun melalui tindakan. Itulah sebabnya Tuhan tidak mau kita hanya sekedar percaya. Sekali lagi, percaya itu bagus. Beriman itu bagus, tetapi Yesus ingin kita tidak cukup mandek hanya yang penting percaya Yesus. Kita tidak cukup hanya mandek yang penting aku beriman. Yesus mau iman kita bertumbuh ke arah Yesus. Amin saudara, berikan kemuliaan oleh Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan. Jadi Tuhan mau itu saudaraku. Dengan lain sekali lagi, Tuhan tidak mau kita hanya sekedar percaya. Ya yang penting aku percaya, yang penting aku beriman. Tidak. Tuhan ingin iman kita bertumbuh. Memang di dalam Alkitab saudaraku, iman bertumbuh itu saat kita mendengarkan firman Tuhan. Mungkin di hari-hari ini saudara menghadapi satu pergumulan. Saudara menghadapi pergumulan hidup, menghadapi tantangan hidup. Sehingga saudara harus mengambil satu keputusan. Saudara harus mengambil satu tindakan. Tetapi saudara mulai berpikir, wah keputusan ini kalau saya ambil resikonya sangat tinggi. Saya yakin sudah percaya saudara pasti pernah diperhadapkan seperti ini. Kalau saya mengambil satu keputusan yang seperti ini, bisa-bisa ini resikonya sangat tinggi. Akhirnya apa? Ketika saudara sadar resikonya tinggi, sehingga saudara mulai khawatir, sehingga saudara mulai ketakutan untuk mengambil satu tindakan, untuk mengambil satu keputusan. Sehingga saudara, lebih aman aku tidak mengambil keputusan. Lebih aman aku tidak mengambil satu tindakan. Tetapi saudara tahu, ketika
ketika saudara tidak mengambil satu keputusan, sebetulnya itu sudah keputusan. Keputusannya apa? Tidak mengambil keputusan. Amin, saudara. Jadi ketika saudara diperhadapkan dengan satu masalah, diperhadapkan dengan satu pilihan, lalu saudara bingung, saudara ketakutan, saudara khawatir, sehingga saudara putuskan, aku tidak mau mengambil keputusan. Saudaraku, saudara tanpa sadari, saudara sementara mengambil keputusan. Keputusannya apa? Yaitu tidak melakukan satu tindakan. Nah, inilah yang Tuhan tidak mau, saudaraku. Karena apa? Ketika kita tidak mengambil satu keputusan, saya mau kasih tahu, jangan berharap alami pertolongan Tuhan. Ketika kita tidak mengambil satu tindakan, jangan berharap kita mengalami pertolongan Tuhan. Karena apa? Biasanya Tuhan akan bertindak ketika kita mau bertindak. Nah ini. Tuhan mulai bertindak ketika kita bertindak. Ketika kita diam, Tuhan akan diam, saudaraku. Jadi sekali lagi saya tekankan, kalau ingin imanmu bertumbuh, bukan cuma percaya, bukan cuma beriman, tetapi harus ada tindakan, harus ada action, saudaraku. Karena apa? Sekali lagi, Tuhan akan bertindak ketika kita mulai bertindak. Tetapi ketika kita hanya diam, Tuhan juga akan diam. Di dalam Alkitab memberikan contoh, saudaraku, yaitu Raja Yosafat. Kalau saudara melihat di dalam 2 Tawarik di sana, Raja Yosafat pernah mengalami rasa takut yang begitu luar biasa. Karena apa? Dia didatangi oleh musuh. Sebagai manusia biasa, dia mengalami satu ketakutan, saudaraku. Dia begitu takut karena musuh ini terkenal hebat, musuh ini terkenal kuat, sehingga dia mengalami ketakutan. Dan dalam kondisi ketakutan itu, apakah Raja Yosafat pasrah dengan keadaan? Orang Jawa bilang, apakah Yosafat nerimo dengan keadaan, legowo dengan keadaan, lalu hanya percaya, aku akan diam saja, aku percaya Tuhan akan tolong. Apakah itu yang dilakukan oleh Raja Yosafat? Tidak. Ketika ketakutan demi ketakutan datang, Raja Yosafat bukan cuma percaya Tuhan akan tolong. Raja Yosafat bukan cuma percaya Tuhan akan menolongnya, akan membantunya. Tetapi Raja Yosafat ada tindakan. Apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat? Selain percaya, kita lihat ayatnya. Di dalam Yakobus. Di dalam Yakobus, 2 Tawarik pasal 20 ayat 3. Di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 3. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan. Kita lihat di sini. Ketika ketakutan datang, Yosafat bukan cuma beriman, tetapi mengambil keputusan, ambil tindakan mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ini Yosafat punya iman. Yosafat yakin Tuhan akan tolong. Tetapi dia bukan cuma beriman. Dia bukan cuma percaya. Tetapi ada tindakan yang dilakukan mencari Tuhan. Kenapa sering kita tidak alami pertolongan Tuhan? Karena apa? Kita yang penting cukup percaya. Ya, aku percaya Tuhan akan tolong. Betul, saudaraku. Percaya itu bagus. Beriman itu bagus. Tetapi Allah ingin ada peningkatan. Bukan cuma percaya, tetapi harus ada tindakan. Dan itulah yang dilakukan oleh Yosafat. Dan ketika Yosafat beriman, percaya, dan ada tindakan, yaitu mencari Tuhan, akhirnya apa? Tuhan kasih kemenangan kepada Yosafat. Kerajaannya aman. Ini hasilnya. Karena apa? Yosafat bukan cuma percaya. Yosafat bukan cuma beriman. Tetapi ada
tindakan. Jadi ini saudaraku yang pertama, kalau ingin imanmu bertumbuh, yaitu setelah kita percaya harus ada tindakan. Karena apa? Tadi kita lihat, kita mundur sedikit. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Iman tanpa perbuatan kita tidak dapat apa-apa. Ayo, saya yakin kita semua sudah beriman. Saya yakin kita semua sudah percaya Yesus. Itu bagus, itu langkah awal. Kalau engkau ingin bertumbuh. Mari setelah kita beriman, setelah kita percaya, kita harus ada tindakan untuk ambil keputusan. Amin saudara, amin, amin saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ini langkah pertama. Yosafat tidak cukup percaya, tetapi dia mengambil satu tindakan. Begitu juga ketika bangsa Israel dikejar oleh tentara Firaun. Musa yang dipercayakan Tuhan memimpin bangsa Israel. Dengan kondisi itu apa yang dilakukan Musa? Apakah Musa berdiam diri, merenung, pasrah dengan keadaan, lalu yakin Tuhan akan tolong? Memang Tuhan akan tolong. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Musa. Ketika dia percaya, dia tidak cukup percaya. Tetapi setelah dengar firman Tuhan, tindakan Musa, ambil tongkat dan pukul itu laut. Ini tindakan. Musa tidak cukup percaya dan saya yakin kalau Musa hanya sekedar percaya pertolongan Tuhan, belum tentu laut itu terbelah. Musa selain percaya, Musa selain beriman, dan setelah dengar firman, Musa ada tindakan. Apa tindakan Musa? Ambil itu pentongnya, ambil itu tongkatnya, langsung pukul itu laut Kolsom. Dan akhirnya apa? Laut terbelah. Jadi ini, setelah kita percaya, ayo kalau mungkin selama ini saudara puas, bangga dengan yang penting aku percaya. Puas, bangga, yang penting aku beriman. Kita naik level lagi. Amin saudara. Kita naik, kalau ingin imanmu bertumbuh. Mari setelah kita percaya ada tindakan. Itulah cara Tuhan untuk menumbuhkan iman kita, yaitu dengan cara kita harus melakukan tindakan. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku, cara Tuhan untuk menumbuhkan iman kita melalui pencobaan. Ini cara Tuhan untuk menumbuhkan iman kita itu melalui pencobaan. Sering saudaraku, kesalahan banyak anak Tuhan, ketika Tuhan izinkan pencobaan datang langsung ditengking. Pencobaan keluar dari hidupku dalam nama Yesus. Masalah kami tengking dalam hidupku dalam nama Yesus. Saudaraku, sering saudaraku, kita paling suka, apalagi gereja-gereja karismatik, gereja Pantekosta seperti GPD ini paling suka tengking. Apakah salah? Tidak. Tetapi saudaraku, ada kalanya, perhatikan, ada kalanya Tuhan izinkan pencobaan dalam hidup kita. Tuhan izinkan masalah, kesulitan, kerugian dan sebagainya terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku, karena apa? Tuhan punya maksud. Nanti kita akan lihat maksudnya. Jadi bukan satu kebetulan kalau Tuhan izinkan masalah dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, itu bukan satu kebetulan. Dan di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Amin saudara.
Di Tuhan itu tidak ada kebetulan. Semua seizin Tuhan. Semua sepengetahuan Tuhan. Jadi tidak ada yang kebetulan. Ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, ketika pencobaan terjadi di dalam kehidupan kita, ada maksud Tuhan. Apa maksudnya? Yang kedua ini, melalui pencobaan iman kita bertumbuh. Nah ini, Tuhan ingin lewat pencobaan ini iman kita bertumbuh. Sekali lagi, saya jarang melihat. Bukan tidak ada ya, saya jarang melihat yang semuanya berjalan dengan baik, bisnis baik, rumah tangga baik, kesehatan baik, anak-anak baik. Jarang seseorang imannya bertumbuh. Jarang, bukan tidak ada, jarang. Tetapi coba di saat Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidupnya. Problema terjadi dalam hidupnya. Kesulitan terjadi di dalam hidupnya. Pencobaan terjadi di dalam hidupnya. Saya melihat banyak orang yang hidupnya dirubah. Karakternya berubah. Temperamennya berubah. Kebiasaan buruk berubah jadi baik. Yang tidak pernah berdoa jadi berdoa. Yang tidak pernah masuk gereja jadi masuk gereja. Karena apa? Sesuatu terjadi di dalam hidupnya. Jadi saudaraku, ketika kita menyadari akan hal ini, ketika masalah datang, terima. Amin, saudaraku. Ketika masalah datang kita belajar untuk bersyukur. Karena apa? Masalah bisa dipakai Tuhan untuk membangun iman kita. Jadi ini yang kedua. Jadi cara Tuhan untuk membangun iman kita sebagai orang yang percaya. Yaitu pertama, kita harus ada tindakan. Bukan cuma percaya, bukan cuma beriman, tetapi harus ada tindakan. Dan yang kedua, iman itu bisa terbangun ketika kita menghadapi satu pencobaan. Di dalam 1 Korintus, perhatikan ayat ini baik sekali. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 di sana dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Halo jemaat, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Sering saya mendengar, pencobaanku luar biasa. Itu tidak alkitabiah. Jadi saya tidak ingin mendengar lagi ada jemaat pencobaanku luar biasa Tidak, Yesus ngomong pencobaan kita ini biasa. Amin saudara. Biasa saudaraku, tidak ada yang luar biasa. Terus yang tidak melebihi kekuatan manusia. Itulah sebabnya ketika saudara dengar ayat ini, jangan lagi ngomong aku sudah tidak kuat aku sudah tidak kuat menghadapi tantangan ini. Ingat firman Tuhan, pencobaan kita tidak melebihi kekuatan kita. Kalau seandainya kekuatan saudara 10 atau 100, Tuhan tidak akan kasih pencobaan di atas 100. Tuhan tidak akan kasih pencobaan di atas 10. Kalau kekuatan kita 10, Tuhan kasih pencobaan 4, 5, 6, 7 sampai 9. Karena apa? Berdasarkan firman ini. Aku tidak akan memberikan pencobaan-pencobaan di luar batas kemampuanmu. Artinya apa? Sebetulnya kita mampu. Ayo jangan sampai kita lagi setelah dengar firman ini, aku tidak mampu Sebetulnya kita mampu. Terus selanjutnya, sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
pada waktu kamu dicobai, perhatikan, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Amin, saudara. Nah, ini. Jadi ketika Tuhan izinkan kita alami pencobaan, alami masalah, alami kesulitan, Tuhan sudah siapkan jalan keluar. Tuhan sudah siapkan solusinya. Tetapi kenapa kita tertunduk seolah-olah tidak ada harapan? Karena apa? Yang kita lihat besarnya pencobaan. Yang kita lihat besarnya masalah. Yang kita lihat besarnya kesulitan. Sehingga kita tidak melihat lagi jalan keluar yang Tuhan siapkan. Ayo. Firman Tuhan ini di dalam 1 Korintus pasal 10 ini luar biasa. Pasal 10 ayat 13 ini luar biasa. Ada 3 hal ini. Jadi pencobaan kita ini saudaraku biasa. Masalah kita ini biasa. Tidak melebihi kekuatan kita. Kalau toh Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya. Karena apa? Ketika kita hanya melihat besarnya masalah. Ya, perhatikan. Ketika kita hanya melihat besarnya tantangan, besarnya pencobaan, maka dipastikan tidak ada ucapan syukur. Kita semua mungkin pernah mengalami. Ketika kita hanya melihat masalah saja, tidak melihat bahwa di balik masalah ada solusi, di balik masalah ada jalan keluar yang sudah Tuhan siapkan, maka kita tidak bisa mengucap syukur. Kalau masih tidak mengucap syukur masih agak mending. Sudah tidak mengucap syukur ngomel terus. Apa arti ngomel bahasa Indonesianya apa ya? Sejak tadi pagi saya juga tanya ngomel itu bahasa Indonesianya apa? Atau memang ini bahasa Indonesia ngomel ini? Menggerutu atau apa? Ngomel terus. Karena apa? Tidak ada ucapan syukur, yang dilihat apa? Masalahnya saja. Yang dilihat kesulitan hidupnya saja. Sehingga tidak ada ucapan syukur. Ngomel terus, ngomel terus. Dari pagi sampai malam ngomel terus. Tadi pagi saya sudah ngomong, ketika kita ngomel terus, tidak ada ucapan syukur, itu justru muncul masalah. Sudah ketika ada masalah, tidak ada ucapan syukur, ngomel. Ketika ngomel, ada masalah lagi. Ada seorang bapak, saudaraku, dia punya istri, hobinya ngomel. Yang jelas bukan istri yang ada di gereja ini, di sana. Hobinya ngomel, bangun tidur bukan berdoa, bersyukur, tapi ngomel terus. Ada saja yang diomeli, ini ndak beres, ngomel itu ndak beres, pokoknya ada saja. Ini suami sudah ndak tahan, apalagi suami ini ada gejala penyakit jantung. Karena terus dari bangun tidur ngomel sampai mau tidur ngomel, akhirnya apa? Satu hari suaminya meninggal. Karena dua-duanya ini anak Tuhan, dia setia sama Tuhan, akhirnya suaminya masuk surga. Ketika di surga dia senangnya minta ampun, puji Tuhan, aku bebas dari omelan istri, bebas, senang saudaraku, senang sudah. Sudah sementara menikmati kehidupan di surga enak, tidak dengar omelan, tiba-tiba malaikat datang. Pak, sini dulu. Ya, bagaimana malaikat? Tidak lama lagi istri bapak akan meninggal dan masuk surga. Jadi ini istrinya bapak akan saya kumpulkan bapak lagi. Waduh, dia mikir saudaraku, bagaimana ini? Akhirnya suami ini ngomong sama malaikat, malaikat kalau boleh istri saya dipindah di neraka saja. Kenapa? Saya sudah cukup di dunia saya dengar omelan, saya tidak mau di surga dengar omelan lagi. Nah, ini saudara, jadi ketika kita ngomel, saudaraku, hanya melihat besarnya masalah, hanya melihat besarnya tantangan, hanya melihat pencobaan, tidak ada ucapan syukur, yang ada omelan. Nah, ini jadi sekali lagi, mari ketika Tuhan izinkan pencobaan itu datang, belajar kita mengucap syukur. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Kita lihat ayatnya. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6.
1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Wow. Ketika kita alami pencobaan, kita disuruh bergembira. Ini sulit, saudara. Ini berat. Terus terang saja. Nah, inilah firman. Alkitab kita seperti tadi pagi saya katakan. Alkitab kita 90% itu tidak masuk akal. Ditampar pipi kiri, serahkan pipi kanan. Itu tidak masuk akal. Berkati orang yang mengutuki kamu. Ini apalagi tidak masuk akal, saudaraku. Lalu di sini ketika kamu alami pencobaan, kamu harus bergembira. Ini tidak masuk akal. Itulah sebabnya kalau sampai saudara terima firman hanya yang masuk akal, kita akan tidak bisa. Firman perlu diterima dengan iman. Amin, saudara. Perlu iman. Nah ini. Ketika mengalami pencobaan disuruh bergembira, ini tidak masuk akal. Tetapi ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Kenapa kita disuruh bergembira ketika alami pencobaan? Ayat yang ke-7, begini bunyi firman Tuhan. Maksud semuanya itu. Maksud masalah yang terjadi, maksud pencobaan yang terjadi, maksud tantangan yang terjadi, maksud kerugian yang terjadi, ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Amin, saudara. Membuktikan kemurnian imanmu. Jadi dengan kata lain, kemurnian iman seseorang, kualitas iman seseorang itu nampak ketika ada pencobaan. Kalau semuanya baik-baik tidak kelihatan, saudaraku. Kualitas iman orang itu tidak kelihatan. Ketika semuanya berjalan dengan lancar, tidak kelihatan kualitas rohani anak Tuhan itu. Tetapi ketika Tuhan izinkan alami masalah, problema, kesulitan hidup, kerugian, atau difitnah, di situ letak kualitas iman orang itu kelihatan. Jadi ini untuk membangun, cara Tuhan membangun iman kita, yang pertama tindakan, melalui tindakan, dan yang kedua melalui pencobaan. Yang ketiga, cara Tuhan untuk membangun iman kita, yaitu melalui masa tunggu. Melalui masa tunggu. Saya sekali lagi seperti tadi pagi saya katakan, saya pernah singgung hal ini. Mungkin 2-3 tahun lalu. Jadi ketika doa kita belum dijawab. Ketika pergumulan kita belum dijawab, itu bukan berarti Tuhan itu ingkar janji. Siapa yang yakin Tuhan tidak pernah ingkar janji, angkat tangan. Wow, semua. Tuhan tidak pernah ingkar janji, dan itu saya lihat saudara hampir semua angkat tangan. Tetapi faktanya apa? Kita hanya mengaku Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tetapi ketika doa-doa belum dijawab, kita menggerutu. Halo? Ketika doa permohonan belum dijawab, kita mengeluh. Sementara kita yakin Tuhan tidak pernah ingkar janji. Saudara, catat baik-baik. Ketika doa-doa kita belum dijawab. Sekali lagi saya katakan, bukan berarti Tuhan ingkar janji. Tetapi saudara sementara dimasukkan dalam satu ruangannya Tuhan, yaitu ruang tunggu. Amin, saudara. Saudara sementara dimasukkan dalam satu ruang, namanya ruang tunggu. Jadi bukan berarti Tuhan itu ingkar janji.
Saudara, sementara dimasukkan dalam satu ruang, namanya ruang tunggu. Sebab apa? Ketika kita dimasukkan dalam ruang tunggu, disitulah iman kita sementara mau naik. Nah itu, Tuhan mau ketika saudara dimasukkan dalam ruang tunggunya, Tuhan mau iman kita naik. Dan ini yang sering tidak kita sadari, saudaraku. Jadi kapan iman seseorang itu nampak? Ketika dia berada di dalam ruang tunggunya Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Habakuk pasal 2 ayat yang ketiga. Ayat ini bagus sekali. Di dalam Habakuk pasal 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Masih menunggu waktunya. Tetapi ia segera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Apabila berlambat-lambat doa belum dijawab, nantikan. Tunggu saja. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang. Jadi doa-doa kita nantinya akan dijawab. Tunggu saja, nanti saja. Dan tidak akan bertangguh. Nah ini saudaraku. Jadi kalau seandainya doa-doa kita belum dijawab, firman Tuhan katakan tunggu saja. Apabila berlambat-lambat datang janji Tuhan, tunggu saja. Pasti akan datang. Amin saudara, amin. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saya punya Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, Habakuk pasal 2 ayat 3 itu lebih mengena saudaraku. Kebetulan saya catat. Coba perhatikan, ini bahasa Indonesia sehari-hari. Catatlah itu, sebab sekarang belum waktunya. Doa kita belum dijawab sekarang. Tetapi saat itu segera tiba. Dan apa yang kunyatakan kepadamu, janji Tuhan itu pasti akan terjadi. Coba yang merah itu, meskipun tampaknya masih lama, tetapi tunggu saja. Saat itu pasti akan datang dan tidak akan ditunda. Ini saudaraku, meskipun tampaknya doa itu masih lama dijawab, tunggu saja. Kita sedang berada dalam ruangannya Tuhan, ruangan tunggu Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan saudaraku. Ya kadang-kadang kita berpikir begini ya, mana jawaban Tuhan ini? Katanya Tuhan tidak pernah berdusta, mana jawaban Tuhan? Kok tidak datang-datang? Kok tidak ada perubahan? Saya sudah berdoa sekian lama, kok tidak datang-datang jawaban Tuhan, kok tidak ada perubahan, bahkan sepertinya kok sudah kabur, sepertinya semakin parah, keadaannya bukan semakin baik. Ingat sekali lagi firman Tuhan, saudara sementara berada di dalam ruang tunggunya Tuhan, jawabannya sudah ada, tetapi tunggu waktunya Tuhan. Tuhan punya waktu yang tepat untuk menjawab doa-doa kita. Amin, saudara. Tuhan punya kalender yang tepat untuk menjawab doa-doa kita. Dan waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Bukan waktu kita. Kita maunya instan, kita maunya cepat. Tetapi waktu Tuhan itu waktu yang terbaik saudaraku. Tuhan tahu kapan menjawab doa-doamu. Tuhan tahu bagi anak-anak muda kapan jodohmu datang, itu Tuhan tahu. Om, umur saya sudah rawan om, bagaimana ini sampai sekarang jodoh belum datang. Tunggu waktunya Tuhan, amin. Kok yang amin ibu-ibu? Yang mestinya pemuda-pemuda yang amin. Tuhan punya waktu untuk menjawab doamu saudaraku.
Jadi karena apa? Waktu Tuhan itu yang terbaik. Tepat pada waktunya. Karena apa? Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Satu saat Tuhan berjanji sama Abraham. Waktu Tuhan memberikan janji kepada Abraham, umur Abraham 75 tahun. Tuhan ngomong sama Abraham, Abraham, kamu akan punya anak. Dan banyaknya anakmu nanti seperti bintang di laut. Maaf, bintang di langit. Bintang di laut ada benda ya? Ada, saudara. Coba tanya Pak Robi, ada bintang di laut itu. Jadi saya tidak salah. Tanya Pak Gino, ada bintang di laut. Saya pernah pegang juga. Salah tetapi benar. Salah tetapi benar. Keturunanmu banyaknya akan seperti bintang di langit. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Percaya. Itulah sebabnya mengapa sampai Abraham disebut bapa orang percaya. Karena apa? Dia sabar menunggu waktunya Tuhan. Ditunggu 1 tahun, dia sabar. Ditunggu 2 tahun, dia sabar. Saudaraku, ketika Abraham dimasukkan dalam ruang tunggunya Tuhan, imannya tidak lemah. Ini yang sering kita gagal. Ketika doa-doa belum dijawab, iman kita lemah sehingga kita malas ke gereja, malas baca Alkitab, malas menyembah Tuhan. Karena apa? Doa belum dijawab, permohonan belum dijawab. Tetapi berbeda dengan Abraham. Imannya bukan lemah tetapi tambah kuat. Coba lihat ayatnya. Roma 4 ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Ini luar biasa. Jangan sampai tubuh lemah, iman ikut lemah. Halo? Jangan sampai saudaraku tubuh kita lemah, iman ikut lemah. Kita belajar dari Abraham. Tubuh fisiknya semakin lemah, tetapi imannya tidak semakin lemah. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dan inilah harapan Tuhan, inilah kerinduan Tuhan. Fisik boleh lemah, manusia jasmani boleh merosot, saudaraku, kekuatannya. Tetapi manusia batiniah, manusia rohani harus diperbarui dari hari ke hari. Ini lihat di sini. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Wow. Bayangkan. Janji Tuhan kamu akan punya keturunan. Semakin tua. Abraham sendiri sudah semakin tua, lalu istrinya pun, saudaraku, sudah mati haid. Rahim Sarah telah tertutup. Ayat yang ke-20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Wow, ini yang perlu kita teladani. Fisik boleh lemah. Aku sudah tua, kata Abraham. Istriku sudah tidak haid lagi. Tetapi janji Tuhan, aku tidak khawatir. Ini yang Tuhan inginkan, saudara. Kualitas iman seperti inilah yang Tuhan ingin temukan bagi gerejanya yang hidup di akhir zaman. Fisik boleh lemah, kondisi boleh lemah, iman harus tetap kuat, bahkan semakin kuat. Inilah yang Tuhan inginkan. Bahkan ayat tadi selanjutnya, malah ia diperkuat. Ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Wow. Alangkah indahnya. Kalau kualitas iman ini ada pada kita. Fisik kita lemah. Faktanya Abraham sudah tua. Faktanya istrinya sudah tidak
lagi. Bahkan kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal 18, saya akan baca ini ayat terakhir ini. Kejadian 18 ayat yang ke-11. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah telah mati haid. Wow. Apa yang diharapkan dengan tiga ini saudaraku? Apa yang diharapkan dengan orang yang sudah tua, istrinya sudah tidak haid lagi saudara. Lalu ayat yang ke-12 di sana katakan, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu. Sarah sudah layu, bukan cuma tua, layu lagi. Sudah bukan mati haid, layu lagi. Sedangkan tuanku yaitu Abraham sudah tua. Nah, saudara, kita lihat di sini sepertinya kalau melihat fakta itu tidak mungkin terima janji. Tetapi Tuhan pegang baik-baik. Tuhan kalau berjanji ya dan amin. Amin saudara. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Saya yakin dan percaya saudara sudah banyak alami janji-janji Tuhan. Kalau toh sekarang saat ini itu belum digenapi oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan ingkar janji. Saudara sementara dimasukkan dalam tempatnya Tuhan, yaitu ruang tunggunya Tuhan. Saatnya nanti saudara akan alami janji-janji Tuhan. Amin saudara, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti. Haleluya. Waktu Tuhan yang terbaik saudara. Oh haleluya. Walau ada kalanya kita tidak masuk akal, tidak mengerti.